Shalom. Pada hari ini tanggal 29 Maret 2020, hari Minggu, kita kembali ketemu online. Hari ini juga kita akan berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang bahagia ini kami bisa online sehingga ketemu jemaat, mendengar firman Tuhan yang penuh kuasa. Kami yakin dan percaya, walaupun on air, kami yakin dan percaya firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia. Tuhan menyertai kami, menguduskan dari urapi kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kuat kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak roh jahat yang bisa mengganggu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan doa ini. Haleluya. Shalom, semua semangat, semua antusias, semua excellent. Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, kita akan mendengar sebagian firman Tuhan dengan tema Allah turut bekerja. Di gereja kita masih dengan firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, di mana Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kita tahu kalau Tuhan turut bekerja dalam segala hal, apapun masalah, problem yang kita hadapi, Tuhan campur tangan, Tuhan akan menyelesaikan dengan baik, dengan luar biasa bagi orang benar, bagi orang yang taat, orang yang setia kepadanya. Ya, semua rencana yang Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita lihat keadaan situasi dengan keadaan carut marut, ya Tuhan, kita harus waspada, harus kita berjaga-jaga. Mulai kita akan belajar. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberi pengetahuan, kepintaran, kecerdasan kita mengatasi sakit penyakit. Imam rumah tangga, Bapak sebagai imam yang harus bertanggung jawab. Janganlah khawatir, dan akhir zaman apakah sudah waktunya, dan tetaplah berdoa. Nah, kita akan mulai dengan pengetahuan yang Tuhan berikan untuk mengatasi sakit penyakit coronavirus COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus cukup tidur. Kedua, cukup istirahat. Ketiga, bahan makanan yang bergizi. Keempat, jaga jarak. Kelima, berjemur di matahari, itu bagus sekali, itu yang terbaik. Keenam, minum air rebusan dari jahe merah. Ketujuh, cuci tangan dengan sabun kalau kita sudah pegang uang atau kiriman barang, ya. Dus-dusnya itu kita cepat pulang, cuci tangan kita dengan baik. Jadi utamanya adalah kesehatan, ya. Demikian juga banyaklah minum air hangat, itu bagus sekali sehingga tenggorokan kita tidak kering, ya. Dan kita jadi sehat, dimana kalau ada virus di tenggorokan, di hidung, di mana kita sudah minum, bersihkan itu, air akan mengalir ke perut, dan perut ada antitoksinnya, akan membuat virus itu mati, ya. Nah, kita lihat ada di YouTube, ya, bahwa ada seorang yang bersaksi bahwa dia itu kena virus dan dia minum daun pepaya muda yang direbus 3 hari sembuh. Ya, demikian juga ada juga kesaksian, ya, di mana temannya itu sakit, ya, tetapi sudah melakukan berapa hal dia sembuh, ya, dalam 1 minggu.
Apa saja yang dia lakukan? Yang pertama, minum air putih hangat ya sesering mungkin, yaitu melembabkan tenggorokan dan hidung. Kedua, obat paracetamol untuk menurunkan demam pada tubuh kita. Ketiga, jangan lupa minum multivitamin yang dosis yang tinggi. Keempat, tambah vitamin C yang 1000 ya seringkali. Kelima, menyemprot NKCl ya atau air garam yang disemprotkan ya. Virus corona suka diam di tenggorokan ya, di mana tenggorokan yang kering ya. Jadi kita harus banyak minum ya. Nah, itu menurut dia resepnya katanya ya. Cuma ya kita tahu selain yang barusan disampaikan juga ada juga masalah dalam kesehatan orang itu, apakah sebelumnya sudah ada sakit penyakit yang berat, ini itu banyak sekali masalah. Jadi tetap kembali lagi, hidup dan mati adalah di tangan Tuhan ya. Nah, ke-11, imun tubuh ya, dimana kita harus aktifkan imun ini sehingga membuat badan kita sehat dengan cara yang sederhana saja, dengan mengetuk-ngetuk dada kita yang di sini ya 15 menit atau terus menerus ya, ada waktu sempat ketuk-ketuk 15 menit cukup, dan nanti lain kali lakukan lagi dan ketuk-ketuk juga ke sini ya. Nah, itu menurut pakar itu bisa membuat badan kita sehat ya. Selanjutnya yang tadi ke-11 ya, sekarang berarti ke-12 ya. Dan kita beli Baclean ya, pemutih 1 sloki atau 100 mg. Kedua, Wipol karbon wangi ya 1 sloki 100 mg. Air bersih 3 liter, itu campur semuanya, kita bisa semprotkan ya sekeliling rumah kita, meja makan, dan khususnya pegangan pintu ya, semua alat-alat yang kira-kira kotor ya kita semprotkan. Itu cara-caranya ya. Yang ke-12 adalah penting sekali, tetaplah tinggal di rumah sehingga penyakit itu tidak menyebar ke mana-mana, dan kita ada waktu istirahat ya, ada waktu istirahat dengan baik, dan kita bisa bekerja di rumah, dan khususnya kita banyak berdoa ya. Oke. Selanjutnya adalah yang tadi saya sampaikan adalah tugas imam, di mana seorang imam ya, kepala rumah tangga, seorang bapak harus menaungi, melindungi keluarga, memberi nasihat, harus mempunyai pengetahuan, harus mengajari, mendisiplinkan keluarga, khususnya anak-anak atau siapa yang ada di keluarga itu, untuk menaati apa yang tadi sudah disampaikan, sehingga kita terhindar dari sakit penyakit. Kita dalam perlindungan Tuhan selalu ya. Sebagai imam, di mana yang lalu mungkin ibu bapak sibuk bekerja, jarang ada waktu untuk berkumpul. Dalam kesempatan ini kita banyak berkumpul, baca firman, merenungkan firman siang dan malam, membaca Amsal setiap hari. Amsal itu ada dari 1 sampai 31 ya. Hari ini tanggal 29, bacalah Amsal itu semua, dan kita renungkan, kita sharingkan, dan kata-kata yang positif, yang bagus, luar biasa kita lingkari, kita sampaikan, jelaskan maksud tujuan ayat-ayat yang baru dibaca, dan kita berdoa. Itu sungguh luar biasa. Ada mesbah keluarga ya, jarang-jarang ada kesempatan, kadang ada yang tidak sempat kumpul dengan keluarga setiap hari, tapi ini waktunya kita kumpul bersama ya. Seharusnya setiap hari bisa kumpul bersama, adakan mesbah keluarga ya. Jadi imam sebagai bapak, sebagai ganda yang terdepan ya, untuk
keluarga, melindungi keluarga kita, untuk menafkahkan keluarga kita. Kita beriman, percaya dalam pelukan kasih dari Tuhan Yesus. Waktu kita taat, waktu kita setia, Roh Kudus akan menolong imam yang Tuhan sudah terapkan, sudah berikan kepada kita. Pasti sanggup, pasti bisa. Amin. Kalau ada kemauan, pasti ada jalannya. Ya, yang ketiga, janganlah khawatir, ya, dengan keadaan situasi ini. Tetap tenang, ya. Orang pasti ada khawatir, tetapi yang dimaksud ialah jangan khawatir yang berlebihan sehingga stres, ketakutan, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa mikir, ya, bahkan berdoa pun sudah tidak mau karena ketakutan atau kekhawatiran. Nah, inilah yang disebut janganlah khawatir, ya. Segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, banyak sekali sekarang ini, ya, mengenai COVID-19, virus corona, ya, di mana orang begitu sibuk terus nonton TV, ya, nonton informasi yang kita baca, koran yang kita baca, media, ya, surat kabar, ya, dari media sosial, terutama dari grup percakapan seperti WA, ya. Kita sangat serius, sangat rajin, terus-menerus baca, lihat sampai waktunya habis. Yang seharusnya kita lebih banyak lagi fokus kepada Tuhan, baca firman Tuhan, banyaklah berdoa, ya. Mari kita alihkan, jangan fokusnya kepada masalah, tapi kita yakin dan percaya pemerintah sudah mengatasinya dengan baik. Kita dukung dalam doa, ya. Nah, janganlah khawatir di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi kita lihat di sini, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dunia ini, ya, yang begitu khawatir dalam segala hal dalam kehidupan ini, tetapi firman Tuhan berkata jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir yang berlebihan, kita tidak bisa tidur sehingga sakit penyakit akan datang kepada kita. Jadi ingat, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Waktu tidur yang benar, cukup tidur, ya, sehingga waktu cukup tidur, besok pagi bangun dengan badan yang sehat, ya. Jadi janganlah khawatir, ya. Nah, lawannya khawatir adalah kita beriman, percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, kekhawatiran tidak perlu, tidak ada punya gunanya, ya, dalam segala situasi, karena khawatir tidak membereskan segala sesuatu. Ya, dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 kita tadi sudah baca, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kita jangan khawatir, tentu asalnya itu pasti ada asal dan sebabnya, ya, di mana kekhawatiran itu sebenarnya ada seorang yang bisa membereskannya, adalah diri kita sendiri. Kita mau khawatir, kita tidak mau khawatir, tergantung pada diri kita sendiri. Kita harus beriman, percaya saya bisa, pasti bisa, karena Tuhan menyertai saya. Dalam pelukan, dalam kasih dari Tuhan Yesus, kita percaya sepenuhnya, tidak khawatir, bisa tidur dengan nyenyak. Haleluya. Nah, kita teruskan. Kita jangan khawatir dalam keadaan situasi ini. Nah, ya, selanjutnya firman Tuhan mengatakan,
tetapi nyatakanlah dalam segala sesuatu hal keinginanmu kepada Allah dalam dan permohonan dengan ucapan syukur. Apakah kita sudah lakukan? Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon kepada Tuhan, ya kita sampaikan dengan ucapan syukur. Ya, kalau kita ucap syukur, arti kalimat ini berarti kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena kita mengucap syukur kepada Dia. Ya, sewaktu kita mengucap syukur, iman kita timbul. Oh, saya percaya pasti dalam perlindungan Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sehat. Ya, saya tidak khawatir lagi dengan masa depan karena Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Nah, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Oke. Selanjutnya yang tadi kita baca firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati ini balik mengenai hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jaga hati kita, jangan marah, jangan ngomel, ya. Tadi bilang damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita. Kalau ada damai sejahtera, kita tenang. Waktu kita tenang, semua organ tubuh kita tenang, berfungsi dengan baik, sehingga kita sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, waktu segala sesuatu kita sudah serahkan kepada Tuhan, kekhawatiran itu tidak ada, sehingga tubuh kita tenang, ya. Segala organ berfungsi dengan baik, antibodi kita juga ada. Nah, jadi kita tidak perlu dengar kiri kanan, hanya fokus percaya kepada Tuhan saja. Amin. Waktu kita fokus hanya pada Tuhan, segala masalah, segala problem akan berlalu, ya. Dari gelap terbit terang. Amin. Kita yakin dan percaya masa sulit ini segera akan berlalu. Amin. Nah, selanjutnya adalah mengenai yang keempat, apakah ini akhir zaman? Apakah tanda-tanda ini sudah nyata dalam kehidupan ini, di mana gunjang-ganjing yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, sehingga dunia ini digoncangkan. Ya, dunia ini tadinya semua berlomba-lomba mengenai industri, ya, pangan, macam-macam. Ternyata sekarang lagi dihentikan semua karena ada kuman yang kecil yang kasat mata tidak bisa lihat, tapi sangat berbahaya, ya. Dimana penyakit ini kita sudah tahu, kita harus atasi bersama, bergandengan tangan, ya. Nah, kita lihat di Lukas 21 ayat 10, ya. Lukas 21 ayat 10 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ya, dimana apakah sudah waktunya firman Tuhan dari dulu di gereja, di Alkitab dikatakan kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktunya itu datang, ya. Jadi kita harus tetaplah berjaga-jaga, ya. Nah, kita lihat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora, ya. Jadi kita harus jaga hati kita, harus kudus benar di hadapan Tuhan, ya. Janganlah adakan pesta pora, ya, dan kemabukan, ya. Jangan mabuk, ya, karena
Mabuk itu efek yang tidak baik, ya. Mabuk serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ketiga lima, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36, berjaga-jagalah senantiasa. Ya, jadi Tuhan menghendaki kita berjaga-jaga. Amin. Sambil berdoa. Sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, kita berjaga-jagalah, ya. Kita berwaspadalah sehingga waktu kita fokus kepada Tuhan, ya, mara bahaya, sakit, penyakit, tulah tidak bisa mengenai kita karena kita tetap berdoa, minta perlengkapan senjata Allah, kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Oleh bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Dan berapa hal yang tadi yang kita pelajari, di mana kita terus-menerus mempraktekkan, melaksanakan, menyelesaikan PR-PR yang harus kita kerjakan sehingga kita terhindar dari sakit penyakit, ya. Marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa dipulihkan, ya. Kita diselamatkan, ya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah tetaplah berdoa. Kita bahkan diajarkan oleh Tuhan Yesus doa Bapa kami, ya. Dan kita berdoa, marilah kita berdoa, panjatkan doa. Waktu kita berdoa, isinya juga kita perhatikan, ya. Bagaimana kita berdoa? Yang pertama, kita ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengucap syukur, kita memuji memuliakan Dia, kita doa syafaat. Doa syafaat adalah doa untuk orang-orang, untuk negara, untuk masyarakat, untuk keluarga kita. Baru kita masuk doa pribadi kita. Selanjutnya kita mengucap syukur, kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa kita selalu berdoa diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan menghendaki kita berdoa demikian. Kita tahu bahwa doa yang penuh kuasa, doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita hanya fokus kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, ya, seorang diri, waktu kita berdoa bersama istri dan anak, waktu kita berdoa dengan yang lain, ya, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, sehati berdoa, di mana kita jaringan doa juga ada doa bersama-sama. Jam 9 malam kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berseru memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Amin. Waktu bahkan dunia bersama-sama berdoa. Sehingga waktu doa itu yang serius, yang sungguh-sungguh dalam lubuk hati kita, waktu kita panjatkan kepada Allah Bapa di surga, Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena kita dalam kehidupan kita begitu banyak kesaksian-kesaksian hidup di mana kita berdoa untuk kesembuhan, doa untuk masalah problem. Kita bisa lihat kesaksian-kesaksian dari jemaat, dari saudara, dari teman-teman kita, di mana Tuhan menolong ekonomi mereka, kesehatan mereka, problem masalah mereka, karena hanya dengan berdoa. Tidak ada jalan lain. Kita hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memanggil namanya, kita berlutut
di hadapannya. Waktu kita sungguh-sungguh doa yang tidak jemu-jemu, terus menerus berdoa, kita yakin dan percaya Tuhan yang hidup, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kita jangan lagi takut, jangan lagi gentar, jangan lagi gelisah, jangan lagi bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan marah, jangan kenapa, jangan terus menerus tanya kenapa. Karena segala sesuatu sudah ada tertulis di Alkitab. Ya, di mana Alkitab ini pedoman hidup kita. Ya, di mana Alkitab ada segala sesuatu, ya, ekonomi, keuangan, kehidupan suami istri, ya segala ada, komplit sekali Alkitab kita ini. Tinggal kita rajin baca firman Tuhan. Dalam kesempatan kita bisa kumpul bersama keluarga. Mari, di mana di gereja kita sudah memberi warta gereja, di mana ada pedoman, bacaan, ayat-ayat hafalan, di mana lakukan. Amin. Di mana di sana sudah tertulis hari ini baca ayat ini, baca ayat ini, dan doakan ini. Kita lakukan dengan baik, dengan setia, dengan tulus. Kita yakin dan percaya problem apapun, masalah yang berat sekalipun, Tuhan menolong. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Masalahnya kejahatan kita yang menghalangi berkat anugerah dari Tuhan Yesus. Mulai sekarang, marilah kita dobrak, kita bergandengan tangan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan campur tangan. Amin. Apapun masalah dalam kehidupan kita, keuangan, kesehatan, pertengkaran suami istri, perselisihan dengan anak, beda pendapat dengan anak, cara pandang yang berbeda, marilah mulai sekarang ini kita sama-sama duduk bersama-sama, kita diskusikan, kita doakan apa jalan terbaik, solusi-solusi yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita tempuh, langkah yang harus kita ambil. Ambillah keputusan sesudah berdoa, sehingga keputusan itu yang bulat, yang benar, yang berasal dari Tuhan Yesus, membereskan masalah problem-problem yang kita hadapi. Apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin dan percaya Tuhan berkata, apabila engkau mempunyai iman sebiji sesawi saja. Biji sesawi kecil sekali, tetapi biji sesawi apabila sudah ditanam, diberi air, dia tumbuh menjadi pohon yang rindang, bahkan burung-burung pun bisa bertengger di sana. Amin. Marilah kita belajar seperti firman Tuhan yang katakan, ya, jangan khawatir, jangan takut, seperti burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya kita dalam perlindungan Tuhan 1 kali 24 jam, tidak ada celah bagi si iblis. Tinggal kita berseru, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu setiap hari ucapkan, perlengkapilah kami dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan berperang menggantikan kami. Kemenangan demi kemenangan kami akan dapat raih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pada hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, ya, yang diambil dari Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja, ya, di mana apabila Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kita akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, kita juga tadi sudah membahas mengenai bagaimana kita diberi pengetahuan oleh Tuhan, kita diberi hikmat untuk mengatasi sakit penyakit virus corona. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, lakukanlah, kerjakanlah dengan benar,
dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, sehingga kita diluputkan dari coronavirus COVID-19. Yang kedua yang kita tadi belajar adalah tugas imam, ya, tugas kepala rumah tangga sebagai ganda yang terdepan, ya, untuk melindungi keluarga, memberkati keluarga dengan firman Tuhan. Ajak keluarga baca firman, berdoa, adakan mesbah keluarga, bereskan masalah problem yang dihadapi selama ini karena kesibukan mungkin belum bisa selesai dikerjakan atau dibereskan. Saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga ada jalan keluarnya. Waktu sehati, Tuhan memberkati doa-doa kita. Amin. Selanjutnya yang ketiga adalah kita janganlah khawatir. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita jangan khawatir yang berkepanjangan, tapi percayalah Tuhan Tuhan luar biasa, Tuhan yang hidup menolong kita. Akan tepat pada waktunya, Dia tidak akan lalai, karena kita tahu Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan, karena kasih anugerah dari Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Terpenting dari segala sesuatu adalah keselamatan itu sendiri, ya. Yang keempat mengenai akhir zaman, ya, di mana ada tanda-tanda apakah sudah waktunya kita tetap, ya, walaupun sebelum virus corona ini terjadi, ya, kita diminta oleh Tuhan tetaplah berjaga-jaga, fokus pada keselamatan, ya, karena akhir zaman ini tanda-tanda makin nyata. Kita harus berjaga-jaga, jangan lalai. Tidak seorang pun yang Tuhan hendaki binasa, tapi segala sesuatu kitalah yang menentukannya, ya. Mari kita jangan lakukan kejahatan, dosa-dosa yang tidak Tuhan kehendaki. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan, ya. Jangan kita melanggar. Ya, tadi kita baca di Lukas 21 ayat 10, 11, 34, 35 dan 36. Ya, yang terakhir adalah tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Oke. Sampai ketemu kembali dan kesempatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami kasihi, kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah lumbung kami, diberkatilah pelayanan kami,